Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya apapun keadaan kita tetap semangat dan kita tetap punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, ya. Sehingga kerinduan kita untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu terus terbangun dalam kehidupan kita. Ya, rasanya pengen terus tahu apa sih rencana Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Oke saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan tema yang kita bahas semalam ya. Tadi malam kita sudah bahas sebagian tentang hikmat itu ya. Nah saudara, ada beberapa hal yang telah kita tangkap ya. Bagaimana hikmat itu? Asal muasalnya dari mana? Ya dimulai dari Bapak sendiri. Dengan hikmatnya, dia menciptakan segala sesuatu, dia mendelegasikan ya penciptaan kepada Tuhan Yesus. Bahkan seperti apa yang kita pelajari bersama-sama tadi malam, semua makhluk yang diciptakan oleh Bapa maupun oleh Tuhan Yesus, di situ semua makhluk itu diberi hikmat, saudara, ya. Sehingga semua makhluk itu harusnya berhikmat semuanya. Kenapa, saudara? Terjadi sekarang banyak makhluk-makhluk khususnya manusia yang nggak punya hikmat. Dosa membuat derajat manusia itu turun sehingga hikmatnya bukan hikmat Allah. Mereka mengembangkan ya upaya mereka dengan daya pikir mereka, walaupun semakin teknologi itu semakin berkembang dan maju, kelihatannya orang bilang, wah hikmatnya luar biasa ya, bisa ciptain ini, menemukan itu dan sebagainya. Namun saudara, ya, dengan bertambahnya hikmat manusia, kejahatan, masalah bukan tambah berkurang ya. Malah semuanya digunakan untuk mendukung ya semua keinginan-keinginan yang jahat itu semuanya. Ya, menciptakan bom ya untuk perang dan sebagainya ya. Nah, saudara, namun kita lihat Alkitab berkata bahwa hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, betul? Lalu membawa damai dan sebagainya. Itu ciri-ciri daripada hikmat daripada Allah. Yang pertama murni. Apa artinya murni? Murni itu nggak ada motivasi, ya, nggak ada motivasi. Ketika apa yang Anda lakukan terpengaruh dengan motivasi yang Anda inginkan, ya, akhirnya apa yang Anda lakukan tidak murni, saudara. Jadi kemurnian itu menjadi rusak karena adanya motivasi. Makanya hikmat dari atas itu pertama-tama dikatakan adalah murni. Lalu ada unsur damai, membawa damai, betul? Nah, di sini saudara, damai itu apa? Satu kondisi, satu perasaan ya yang menyenangkan, menguntungkan sesama, betul ya? Nah, satu sama lain nggak ada yang dirugikan, mereka semuanya merasakan satu damai ya di dalam hati mereka. Nah, saudara, bagaimana setelah kita terlanjur ya dirusak oleh iblis sehingga hikmat Allah itu tidak tumbuh di dalam kehidupan kita. Namun kita bersyukur, saudara, Alkitab yang berisi 66 buku, terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu, banyak memberikan satu arahan kepada kita, ya. Salah satunya apa? Bagaimana kita bisa menemukan hikmat itu kembali, ya. Nah, saudara, malam hari ini kita awali bagian yang kedua ini dengan permulaan hikmat, ya. Permulaan hikmat. Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Ya, kalau kemarin banyak Allah Bapa yang ngomong, malam hari ini kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Ya, jadi camkan baik-baik. Buku 5 yang kita pelajari ini banyak ya keterangan-keterangannya itu banyak didapat dari hasil chatting dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan malam hari ini kita akan mendengar ya apa kata Tuhan Yesus tentang hikmat dan asal atau permulaan hikmat itu bagaimana. Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Akulah Tuhanmu, ya.
kalau Bapak bilang, akulah Allahmu atau akulah Bapakmu. Ya, jadi Tuhan Yesus yang bilang, akulah Tuhanmu. Hendak memberitahu hal-hal yang ingin kau ketahui. Terutama tentang tugas rahasia yang kukerjakan. Lalu Tuhan Yesus membuka dirinya. Dia bilang, ketika aku dikirim ke bumi, itu adalah gagasan Bapakku untuk menyelamatkan manusia dengan kematianku. Ya, nah saudara, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Lalu selanjutnya, Tuhan Yesus bilang begini lagi. Adalah gagasan dia yang dimaksud adalah Allah Bapa. Juga bahwa manusia harus dibaharui dalamnya dengan sempurna. Dengan cara membuang seluruh isi kemanusiaannya dan digantikan dengan benih yang baru. Benih itu haruslah benihku. Seorang yang paling disayanginya dalam pandangannya. Dan apa yang menjadi ide Bapak ini, Tuhan Yesus mengatakan, proyek ini proyek yang amat besar. Aku mengetahui segalanya karena ia telah menerangkan semua rencananya kepadaku sebelum dunia dijadikan. Ya. Lalu selanjutnya, aku tahu, aku akan mengalami pengalaman baru untuk membuat aku sempurna. Bapak kita adalah Bapak yang sempurna, yang menuntut kesempurnaan pula. Tak ada gunanya memberontak terhadap kehendaknya. Karena itu, aku memilih untuk taat, bahkan menjadi amat ingin segera mengalami hasil akhir dari gagasannya yang menakjubkan. Ya, lalu hubungannya apa dengan hikmat, saudara? Di sini ini keterangannya, saudara. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, camkan baik-baik. Saya ulang sekali lagi. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Munculnya hikmat itu karena adanya sikap takut akan Tuhan. Ya, nah, Tuhan Yesus berkata, Bapakku adalah Tuhanku. Nah, ngerti saudara? Tuhan, Lord. Jadi kalau dia memanggil Bapaknya, Tuhan Yesus memanggil Bapaknya itu Tuhannya, artinya Tuhan Yesus itu sedang menempatkan dirinya sebagai apa? Sebagai hambanya. Ya, jadi Bapakku itu adalah bos. Aku kacungnya. Aku hambanya, gitu loh ya. Jadi, aku harus selalu mentaati dia dalam segala hal. Aku sangat mentaatinya sehingga ia sangat puas denganku dan mengaruniakan jabatan sebagai Tuhan atas seluruh rumah tangganya. Nah, Bapak Saudara, jadi kesimpulan yang ditangkap dan diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada kita ini diambil oleh Tuhan Yesus dari apa? Dari ide gagasan Bapaknya. Ya, bagaimana Bapaknya itu punya gagasan yang dipercayakan, yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita lihat di sini ini. Kenapa Yesus itu disebut berhikmat, punya hikmat yang luar biasa? Kemarin sudah saya katakan ya, bahkan pertanyaan terakhir dari Pak Kis kemarin tuh ya tentang asal hikmat dan sebagainya. Lalu saya bilang, ya, semua itu tergantung sikap respon kita. Ya, adakah rasa takut kita kepada Tuhan itu ada atau tidak? Ya, sikap hati kita, ketaatan itulah yang membuat orang itu dinilai oleh yang menyuruhnya, ya, sebagai orang yang punya hikmat. Amin. Penilaian ini kadang-kadang berbeda ya dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang ya. Kalau orang melihat orang berhikmat itu bukan dilihat dari ketaatan dari apa yang dia lakukan ya. Dari apa tapi? Dari semua yang diciptakan kan. Nah, kamu punya ide apa? Ya, lalu idenya gini. Nah, baru sebatas ide. Ide itu kan baru teori, betul? Nah,
Ketika ide itu, gagasan itu, ya toh, dituang atau dimuncul dari orang itu, belum tentu saudara, orang yang punya ide itu bisa menjalankan semua idenya 100%, bukan? Nah, Yesus dibilang taat bukan karena dia punya ide. Nangkep saudara ya? Kita kadang-kadang melihat, menilai orang punya hikmat itu karena ide gagasannya, betul? Nah, kebalik saudara. Bapak melihat Yesus disebut punya hikmat bukan karena Yesus punya gagasan. Betul? Tapi karena Yesus mendapatkan proyek, tugas, pendelegasian daripada Bapa itu, dan Yesus melakukannya dengan cara nurut dan taat sesuai dengan skenario arahan daripada Bapa itu. Sehingga Bapak bilang, ini yang disebut orang berhikmat ini seperti ini. Bukan idenya, betul? Tapi cara mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bapak itu loh. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mempersenjatai dirinya ya. Kita tiru cara Yesus itu loh. Keberhasilan Yesus itu selalu bikin statement, saudara ya. Ketika dia turun di bumi, ya. Kenapa dia bisa lolos dan tahan menghadapi hinaan dari orang-orang di sekitarnya itu? Nggak dihargai, dia juga EGP gitu ya. Kenapa? Karena sebelum ketemu dengan mereka itu, dia sudah punya statement tuh, mempersenjatai dirinya. Aku tidak perlu hormat dari manusia, tuh. Asal aku bisa melakukan kehendak Bapa, itu cukup bagiku. Ya, aku tidak mencari perkenanan untuk menyenangkan manusia. Ya, satu tujuanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya ingin menyenangkan Bapak. Sehingga dia berkata sama murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Itu kesukaanku, kata Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, ya, membuat statement, ya, supaya dia bisa layak dan taat kepada Bapaknya ini. Dia bilang gini, ya, dia yang punya gagasan, yang menyuruh aku itu, dia adalah Tuhanku. Dia adalah bosku. Amin. Aku hambanya. Saudara, seorang hamba itu apa yang paling berharga untuk dibanggakan, saudara? Ya, apa yang paling dibanggakan? Ya, kalau Anda punya ART lah, ya. Apa sih saudara yang Anda harapkan, ya, dari ART itu? Ya, apa sih? Ya, nah, Anda kadang-kadang khawatir juga ya, kalau ada ART itu idenya terlalu banyak, betul? Ya, wah, setiap hari idenya mindahin barang gitu ya. Dari tempat ini ke tempat itu lama-lama dipindah keluar, dibawa rumah. Bawa kabur. Idenya juga itu. Gitu. Nah, yang paling Anda suka adalah apa? Ketika Anda memberikan tugas-tugas kepada ART Anda, lalu dia lakukan dengan tepat. Loh? Ngepel lantai bersih, nggak ada debu sedikit pun, cuci piring juga begitu, nggak ada yang pecah, tuh, gitu. Semuanya dilakukan, gitu, menurut apa yang Anda harapkan. Anda sayang sekali dengan ART seperti itu, ya. Bahkan Anda mungkin kalau dia mau pulang itu, jangan pulang, jangan pindah, aku tambahin gajinya pokoknya, nggak apa-apa, ya. Cari yang kayak kamu itu nggak ada di dunia ini, betul? Nah, saudara. Begitu juga ketika Tuhan Yesus memandang Bapaknya sebagai Tuhannya. Hanya satu yang Tuhan Yesus upayakan supaya dia layak dan berkenan di hadapan Bapak yang disebut Tuhannya itu. Apa? Taat melakukan kehendak Bapaknya itulah. Nah, saudara, sekarang kita di dalam Tuhan. Kalau Anda mau menemukan hikmat itu, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, betul? Nah, kita lihat dulu satu ayatnya ya, supaya kalau nggak ada ayatnya mungkin katanya teorinya Pak Gideon nanti ya. Amsal 4 ayat 7 ya.
Amsal 4 ayat yang ke-7. Perhatikan ya. Permulaan hikmat adalah perolehan hikmat. Ya, perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ya, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ini upayanya ya untuk mencari hikmatnya. Sekarang Mazmur 111 ayat yang ke-10. Nah, di sini dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Satu ayat lagi. Amsal 9 ayat yang ke-10. Ya. Baca sama-sama. 2, 3, 4. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi 3 ayat itu related, ya. Jadi antara Mazmur, Amsal 4 ayat 7, Mazmur 111 ayat 10, dan Amsal 9 ayat 10 itu ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Intinya, saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan ini beda dengan ketakutan akan Tuhan, betul? Banyak orang berpikir, oh takut akan Tuhan itu ketakutan dengan Tuhan gitu. Tidak. Adam ketika jatuh dalam dosa, ya, ketika dia tidak taat, ketika dia melanggar aturannya Allah, ketika mendengar bunyi langkah Tuhan di Taman Eden itu, maka bersembunyilah manusia itu. Karena apa? Karena takut. Ya. Karena ketakutan. Itu bukan takut akan Tuhan. Ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena dia tidak taat. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, dia nggak bersembunyi. Dia dengan bangga berani menghadap Tuhan. Kenapa? Dia layak. Dia punya keberanian, ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Betul? Kenapa? Karena dia sudah melihat yang aku lakukan itu sudah tepat, sudah persis, sama seperti apa yang dimaui atau dikehendaki oleh Tuhan itu. Nah, saudara, yuk kita sama-sama ya, kejar hikmat, ya, sampai kita ketemu pengertiannya. Dengan disertai rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu respect, ya, menaruh hormat, menghargai Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dengar-dengeran dan melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk melakukan sebuah kebenaran, ya, pasti ada konsekuensinya, betul? Pasti ada konsekuensinya. Ya, pasti ada konsekuensinya. Jadi banyak orang kadang-kadang kalau kita ajak untuk berbuat benar, dia selalu berpikir. Kenapa berpikir? Berpikir konsekuensinya. Betul ya? Wah, berat nih. Melawan arus. Gitu. Kalau harus hidup benar seperti ini di tengah dunia yang bengkok ini, mana bisa? Ya, terlalu mahal harga yang dibayar itu. Namun saudara, firman Tuhan katakan, orang benar itu akan berjalan terus ke Sion, semakin hari, ya, semakin terang. Terangnya seperti rembang di tengah hari, betul? Ya, kebenaran itu akan muncul seperti rembang tengah hari. Sehingga tidak ada bayangan sedikit pun, karena yang ada cuma satu, yaitu kebenaran itu sendiri. Amin. Nah, jadilah orang benar. Karena Anda melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi orang Kristen sekedar jadi orang baik belum cukup. Ya. Jadi hidup orang Kristen ini sebenarnya ditarik oleh Tuhan, ya, untuk menjadi orang kudus, untuk menjadi orang mulia, dan untuk menjadi orang benar. Bukan sekedar menjadi orang baik. Betul?
Nangkep ya? Di dunia ini banyak orang baik loh. Tapi belum tentu benar. Kebenaran cuma ada di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan kehidupan. Firmanku adalah kebenaran. Nurut maunya Tuhan, nurut pimpinan Tuhan, berjalan dalam track firman Tuhan, Anda sudah hidup dan berjalan di dalam sebuah kebenaran. Amin. Takut akan Tuhan. Ya. Berarti Anda mulai taat, tunduk pada perintahnya. Nah, saudara, tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi. Dia adalah orang yang melakukan sebuah kebenaran. No? Nah, banyak tantangan yang dihadapi. Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Ya, ini menarik sekali, saudara, supaya Anda menangkap ya. Nah, di sini. Nah, ini kata Tuhan Yesus. Coba perhatikan baik-baik ya. Benar. Seperti Yusuf di rumah Potifar, ia diberi kepercayaan penuh terhadap seluruh rumahnya. Tetapi istri Potifar mencelakakannya dan membuat Yusuf dipenjarakan. Itu yang terjadi dengan aku juga. Manusia diumpamakan dengan istri Potifar yang membuat aku terkena banyak kesusahan. Namun hikmatnya telah mengubah segala sesuatu menjadi kemuliaanku juga setelah aku menderita sekian. Ya, setelah aku menderita seketika lamanya, aku diangkat menjadi Tuhan atas seluruh ciptaan. Ya. Ini menarik sekali, saudara ya. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus bilang, coba Anda lihat cerita dari seorang yang namanya Yusuf, betul? Nah, Yusuf itu mendapatkan vision dari Tuhan. Dia lihat bintang, ya. Dia lihat matahari, dia lihat bulan, betul ya? Dia lihat karung, ya, 2 kali penyataannya. Lalu karungnya saudara-saudara dan bapaknya itu sujud pada karungnya Yusuf. Itu membuat saudara-saudaranya marah. Kamu itu mimpi apa? Itu bualan kamu sendiri kali. Masa aku juga bapakmu harus sujud menyembah engkau? Tapi itu adalah rancangan Allah atas diri Yusuf, betul? Nah, akhirnya gara-gara dia menyampaikan itu kepada saudaranya, konsekuensinya apa? Dia harus masuk sumur. Berusaha untuk dibungkam atau dibunuh. Untung, saudara, Ruben punya belas kasihan. Jangan dibunuh. Ya. Nah, kita jual saja. Akhirnya Yusuf dijual, saudara. Ada pedagang, ya. Nah, dari Mesir, namanya Potifar. Dijuallah Yusuf. Jadi budak di sana. Namun kita tahu, saudara, ya, orang yang ada di dalam rencana Allah, yang hidup dalam sebuah kebenaran, ya, di mana Tuhan punya rencana di dalam diri orang itu, dimanapun orang itu, apapun keadaannya, dia tetap bersinar seperti bintang. Amin. Sehingga Yusuf itu akhirnya dipercaya oleh Potifar, diangkat, saudara, untuk apa? Mengepalai semua karyawan yang ada di rumah itu. Dia diberi kepercayaan penuh terhadap seluruh rumahnya. Namun, saudara, sampai di sini bukan berarti dia bebas hambatan. Masih ada halangannya, saudara ya. Cobaannya masih ada. Cobaannya apa? Istri Potifar, saudara, ya. Menggoda Yusuf yang keren dan ganteng itu. Namun Yusuf menolak. Konsekuensi menolak itulah akhirnya Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saudara, lihat saudara ya, apa yang dikatakan Bapak tadi ya. Benar seperti Yusuf di rumah Potifar, ia diberi kepercayaan penuh terhadap seluruh rumahnya. Ya, ini gambarannya Tuhan Yesus diberi kepercayaan penuh oleh Bapaknya, bukan? Nah, namun istri Potifar mencelakakannya dan membuat Yusuf akhirnya dipenjarakannya. Nah, gambarannya apa? Itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Ya, semua manusia itu diumpamakan dengan istri Potifar.
yang membuat Tuhan Yesus terkena banyak kesusahan. Namun, saudara, hikmatnya telah mengubah segala sesuatu menjadi kemuliaan Tuhan Yesus juga. Setelah Tuhan Yesus menderita sekian lama, lalu Tuhan Yesus akhirnya diangkat menjadi Tuhan atas segala ciptaannya. Amin. Nah, nasibnya sama ya dengan Yusuf, betul? Setelah dia dipenjara, ya toh, apa yang terjadi? Tuhan akhirnya memuliakan Yusuf. Diangkatlah Yusuf oleh Firaun menjadi orang nomor 2 di Mesir. Betul? Nah, untuk apa? Untuk mengurus semua ekonomi yang ada di Mesir itu. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ada kemiripan dengan Yusuf itu loh. Nah, kalau Yusuf pernah ngalami, Yesus pun pernah ngalami, sekarang kita yang sedang mengejar untuk menemukan hikmat yang dari atas ini, jalannya nggak jauh berbeda. Amin. Pasti sama. Ya. Nah, kalau Anda niru Tuhan Yesus terlalu sulit, Anda bisa pakai gambarannya Yusuf aja. Ya, siapa yang sudah mulai teraniaya karena kebenaran di sini? Ada nggak? Ya. Siapa yang sudah mulai menderita, dimarah, dimaki, ya, ditolak oleh karena Anda mau hidup benar? Siapa yang sudah mulai ngalami aniaya karena Anda punya statement mau nurut maunya Tuhan, berjalan dalam tracknya Tuhan, ya? Nah, kalau Anda berkecimpung di dunia bisnis, ya, ketika Anda menjadi orang yang tulus, jujur, gitu ya, mungkin Anda dijauhi oleh kolega-kolega Anda, ya. Kalau kita jujur mana bisa kaya, ya. Namun Tuhan mengasihi orang yang jujur, betul? Anda berjalan. Orang yang memakai 2 neraca, nanti akan ikut ada konsekuensinya, saudara. Akan mengalami, ya, buah dari apa yang diperbuatnya itu, betul? Nah, sekarang kita tahu, ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tidak bisa diterima oleh mereka. Namun faktanya, Tuhan memberkati Abraham begitu luar biasa, betul? Sehingga Abraham menjadi kaya. Dia memberkati Ishak juga. Ishak dibilang, ya, menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan sangat-sangat kaya. Kenapa? Tuhan memberkati mereka. Kalau kita mau hidup taat, nurut maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau Anda jadi kaya, besok pun Anda bisa kaya. Amin. Ya. Nah, caranya gimana? Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Nah, tapi kalau Anda pengen kaya sendiri, Alkitab bilang, orang yang pengen kaya akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Amin. Orang itu dicobai karena keinginannya sendiri. Semakin Anda tidak punya keinginan, Anda nggak akan ketemu dengan pencobaan. Ya, orang itu dicobai karena keinginannya. Kalau Anda mengadopsi dan berjalan dalam keinginannya Tuhan, Anda tidak masuk dalam pencobaan. Ya, Bapa, dalam doa Bapa kami, ya, bawalah kami, ya, jauhkan kami dari pencobaan, ya, lepaskanlah kami dari yang jahat. Jauhkanlah kami dari cobaan. Gimana cara menjauhkannya? Tuhan kikis habis semua ambisimu. Tuhan kikis habis semua keinginanmu. Ya, supaya apa? Keinginan itu nggak merangsang Anda untuk Anda jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Amin. Tapi kalau orang tahan uji seperti Yusuf, akan mengalami nasib yang sama seperti Tuhan Yesus. Diangkat oleh Bapaknya menjadi Tuhan atas segala ciptaannya. Kalau Yusuf bisa, Tuhan Yesus bisa, saya harap, ya, selanjutnya adalah Bapak, Ibu, Saudara pasti bisa juga. Amin. Kejadian 39 ayat yang kelima, saudara. Perhatikan, ya, ini nasibnya Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf.
Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, saudara, orang yang benar dimanapun dia berada akan menjadi terang, membawa dampak positif. Anda tadi katakan Yusuf itu ada di tempat majikannya itu, di rumah Potifar itu, akhirnya Tuhan memberkati keluarga itu. Karena Yusuf, ya, bukan karena Potifar. Karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan mengalir, melimpah-limpah. Nah, saudara, satu orang benar saja ada di dalam sebuah rumah tangga, berkat Tuhan akan mengalir melimpah-limpah ke dalam rumah tangga Anda. Karena siapa? Karena satu orang benar itu ada di dalam rumah itu. Amin. Siapa orang benar itu? Siapa orang benar itu? Nggak ada yang angkat tangan. Cukup Yusuf aja, Pak. Cukup Tuhan Yesus saja, Pak. Betul? Nah, sekarang pertanyaan sekali lagi. Ya, tahu? Di mana orang benar tinggal dalam satu rumah, berkat Tuhan akan mengalir. Tuhan akan memberkati rumah tangga itu karena ada satu orang benar itu. Siapa orang benar itu? Saya. Oh, amin. Wah, dari RTM itu, dari mana? Dari Kupang itu di bawah pohon apa itu? Singkong ya. Ikutnya, weh, Bu Sisil, salam ya. Nah, di mana Anda berada, berkat Tuhan mengalir melimpah karena Anda adalah orang benar. Amin. Kupang penuh kemuliaan. Karena ada orang benar yang ada di Kupang itu. Amin. Ah, yuk saudara, hidup kita itu memiliki dampak. Amin. Ya, orang bisa merasakan. Ya, saya kadang-kadang sudah ada beberapa orang komentar, Pak Gideon masuk tadi kok adem gitu. Loh, emang kenapa Pak? Gitu ya, nggak tahu, gitu ya. Ya, Pak Gideon itu disertai apa sih? Kalau kamu merasakan gitu, ya saya disertai damai sejahtera sih Pak, gitu ya. Nah, ada juga yang berkomentar kadang-kadang, Pak, selepas Bapak pulang, ya ngobrol-ngobrol di rumah itu 2-3 jam itu ya, apa tahu Pak apa terjadi? Sudah ada tawaran ini, tawaran itu Pak, sehingga saya ngalami keuntungan yang luar biasa. Wih, dapat Kang tahu nih. Ya, saya nggak bilang mana persepuluhannya, enggak. Saya cuma bilang Tuhan berkati. Alangkah indahnya saudara. Kehadiran Anda itu membawa blessing. Yesus ada di Kana, di dalam perkawinan Kana itu ya, yang sedang mengalami diancam bahaya dan malu itu. Yesus di situ membawa berkat, amin. Menjadi berkat, amin. Oke saudara, Kejadian 45 ayat yang ke-9. Segeralah kamu kembali kepada Bapak dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu ya. Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Nah, kalau Tuhan Yesus karena taat dia diberi nama di atas segala nama, Yusuf diangkat menjadi Tuhan atas segala Mesir. Sekarang giliran Anda saudara. Temukan hikmat itu. Anda akan melihat dampaknya luar biasa di dalam kehidupan Anda. Nah, Tuhan Yesus bilang lagi begini, saudara. Ya, ini ceritanya Tuhan Yesus sangat menarik. Bapakku adalah penulis dari semua cerita atau skenario bagi semua ciptaan ini. Ia adalah pengarang cerita yang selalu mengakhiri cerita-ceritanya dengan akhiran yang bahagia. Tentu saja hal ini berlaku bagi mereka yang mau mempercayai dia dan mengikuti seluruh jalan cerita yang dikarangnya sampai akhir. Ya, ada satu kelompok saudara yang nggak setuju dengan istilah dunia ini panggung sandiwara. Ya, dunia realita katanya gitu. Kalau dunia ini panggung sandiwara, berarti kita ini hidup dalam kepura-puraan ya. Lalu saya mencoba untuk menjelaskannya dengan sabar. Saya bilang gini, bukan gitu maksudnya. Bukan kita ini hidup pura-pura, bukan. Gitu ya. Tapi kita sedang menjalankan sebuah agenda Bapak
Dan Bapak sedang menilai setiap kita ini. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, semua dinilai oleh Bapak. Ya, ketika kita menerima skenarionya, ya, seberapa baik Anda menjalankan, melakukan agenda Bapak di dalam hidup Anda itu loh. Ujung-ujungnya apa? Karena engkau taat, maka aku beri kepercayaan. Betul? Karena engkau taat, aku beri nama di atas segala nama. Engkau akan dimuliakan oleh Bapak karena Anda melakukan kehendak Bapak di dunia ini. Pandang dia sebagai sang sutradara yang sedang menulis skenario jalan cerita buat Anda. Amin. Nah, kalau Anda tahu dia penulis skenarionya, kalau Anda sedang nggak ngerti apa yang sedang Anda mau lakukan, apa yang harus Anda lakukan? Tanya sang sutradara dong. Peranku apa? Peranku apa? Peranku apa? Peranku apa? Peranku apa? Betul nggak? Nah, nanti dia akan sodorkan ini. Nih, hari ini peranmu begini. Kamu akan ketemu seseorang, ya. Orang itu begini, ya. Ayo. Nah, saudara, coba mulai, ya, masuk di dalam setiap agenda dan rencana Allah dalam kehidupan kita ini. Amin. Oke, selanjutnya. Hikmat yang bertumbuh di dalam diriku, kata Tuhan Yesus, dimulai dengan ketaatan yang sempurna kepadanya. Namun dalam cara seperti itu aku diberi kemerdekaan untuk melakukan gagasan-gagasanku juga, dan kutaruh di dalam setiap ciptaan yang kubuat hikmat dalam ukuran tertentu. Dan aku mempelajarinya apa yang akan terjadi dengan mereka dengan hikmat itu. Ya, nah saudara, walaupun saudara kita ini ada di dalam skenarionya Allah, tapi untuk mengembangkannya kadang-kadang ya itu juga tergantung hikmat Anda juga, betul? Yesus itu juga menggunakan hikmatnya, gagasannya, tapi dia ingat batasannya, saudara. Ada ukuran-ukuran yang nggak lostrum, betul? Nah, apa yang menjadi keinginanmu ada batasannya. Melampaui apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan Anda atau tidak? Apa yang Anda inginkan kira-kira keluar dari jalur track apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan Anda atau tidak? Ya. Nah, sebatas itu masih, ya, ada di dalam jalur tracknya Allah tentang program rencana Allah dalam kehidupan Anda. Anda mikir juga nggak apa-apa. Yesus pun juga begitu kok, betul? Nah, saudara, kenapa kita masih boleh berpikir? Sejak kita lahir baru, ya, kita ini kan juga diberi hikmat oleh Allah, betul? Hikmat yang semula ditanamkan dalam diri manusia itu mulai ditumbuhkan lagi di dalam kehidupan Anda. Bahkan Tuhan Yesus berkata, orang yang paling berhikmat seperti Salomo, itu siapa yang memberi hikmat, saudara? Ya, yang memberi hikmat ternyata adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata begini, akulah yang memberi hikmat, ya, akulah yang memberi Salomo hikmat untuk mempelajari mereka. Dan itu telah menjadikannya sedemikian bijaksana, sehingga ia menarik banyak raja-raja dan ratu-ratu di seluruh dunia. Ya, nah, kalau toh Salomo menjadi orang berhikmat di bawah kolong langit, itu juga karena Tuhan Yesus yang memberikan hikmat kepada Salomo itu. Amin. Sehingga dia boleh mengerti ini, mengerti itu, memahami ini, dan memahami itu, dan sebagainya. Nah, saudara, orang yang tidak mau mencari hikmat, tidak mau mengejar hikmat, mereka yang terus ya bergerak dengan kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, ya, akan mengakibatkan menjadi orang yang keras kepala. Betul? Anda pernah ketemu orang keras kepala? Ya, saya harap Bapak Saudara jangan pegang kepalanya, atas juga sih gitu ya. Bukan itu, gitu loh, ya loh. Ya. Ya kalau mau lembek kasih ketuk lah. Ketuk gitu. Bukan kepalanya yang keras gitu ya. Itu istilah Saudara, kepala batu atau keras ke kepala ya. Nah, orang Chinese bilang auban. Gitu. Nah, apa itu?
degil, betul? Ya, degil dan keras kepala. Kenapa orang degil dan keras kepala? Mereka itu terus mengumbar keinginannya. Gak mau tunduk dengan Tuhan, ya. Nah, bagaimana ketemu dengan orang-orang seperti ini? Malam hari ini kita lihat, ya. Bagaimana dengan sikap degil dan keras kepala. Kita ikutin apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan begini, aku menemukan banyak kesulitan dengan orang-orang yang degil dan keras hati seperti orang Israel, sampai aku tak berdaya dan membiarkan mereka semua mati di padang gurun sambil menunggu generasi baru dan memimpin mereka akhirnya ke tanah perjanjian. Ya, nah, Tuhan Yesus pernah memimpin satu bangsa. Ya, dia ada di dalam tiang awan dan dia ada di dalam tiang api itu. Sebenarnya siapa sih tiang awan, tiang api itu? Itu Tuhan Yesus, saudara. Ada di situ, betul? Bukan malaikat. Ya, menurut permintaan Musa, ya. Ketika Tuhan bilang, Tuhan bilang kepada Musa, pergi, ya, berjalan. Nanti malaikat yang akan menyertaimu. Musa bilang, nggak mau. Kalau engkau nggak berjalan bersama denganku, aku tidak berjalan. Lalu dibuat lagu sama Don Moon, ya, diterjemahkan sama Om Beliat Kauntu. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Oke, aku akan berjalan bersamamu dalam tiang awan dan tiang api. Amin. Kalau tiang awan itu berhenti, bangsa Israel berhenti. Kalau tiang api itu berhenti, orang Israel berhenti. Kalau tiang awan, tiang api itu berjalan, mereka berjalan mengikuti ritme daripada tiang awan, tiang api itu. Amin. Tapi apa yang terjadi, saudara? Walaupun Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mujizat selalu ada, pemeliharaan Allah selalu ada, namun bangsa itu disebut oleh Tuhan adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, betul? Sudah dikeluarkan dari Mesir, betul? Dari perbudakan, diberi status orang merdeka, dan dijanjikan sebuah tanah perjanjian yang hasilnya pernah dibawa oleh ke-12 pengintai yang begitu makmur, subur, dan luar biasa itu, ya. Nah, namun dia tetap ingat Mesir, betul? Setiap lapar gitu, komplain sama Pak Musa. Ngapain lu bawa gua ke sini? Gua enak di Mesir walaupun jadi budak, nggak apa-apa. Di sana ada bawang pre, gitu loh. Di sana ada daging. Di sini apa? Tiap hari mana, dan mana, gitu ya. Nah, dia jadi mangga, mana lagi? mana, tiap hari mana gitu. Ya. Nah, mereka tidak tahu. Selama di padang gurun mereka nggak membutuhkan dokter, bukan? Nggak ada yang sakit. Atas apa? Protection, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sendalnya, sepatunya 40 tahun nggak rusak, saudara. Dipakai jalan di padang gurun. Pernah bayangin nggak? Saya kalau banyak jogging, saudara, pagi itu kadang-kadang, ya. Itu sepatu saya semakin tipis. Dan satu kali setelah berkepleset, ya itu tataan itu bawah solnya itu udah tipis, nggak gigit kalau macam itu. Akhirnya beli sepatu, gitu ya. Beli sepatu lagi itu kesandung, sobek, saudara. Ya, setahun kadang-kadang 2 kali, 3 kali beli sepatu, ya, untuk rajin olahraga nih. Namun saudara, bangsa Israel 40 tahun sepatunya nggak ada yang rusak. Amin. Nah, kalau rusak saudara, yang untung siapa? Itu 3 juta orang sepatunya rusak semuanya. Yang untung tukang sol sepatu. Atau toko sepatu di sana paling enak, ya. Nah saudara, protection. Namun Tuhan melihat ini bangsa tegar tengkuk, ya. Sampai akhirnya Tuhan itu pernah bilang sama Musa, kayaknya bangsa ini, ya, nggak usah dibawa masuk ke sana, ya. Aku tunggu dari keturunanmu saja. Tak pateni semuanya. Aku binasakan saja semuanya. Nanti kamu punya anak, dari anak-anakmu lah. Generasi itulah yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu.
Namun Musa bilang begini, jangan Tuhan. Apa kata orang nanti? Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang besar, yang bisa mengeluarkan bangsa dari cengkraman Mesir, tak sanggup memelihara sehingga dibunuhlah semuanya di padang gurun itu. Ya, nah, lalu Musa bilang juga begini, kalau engkau membinasakan bangsa Israel ini, hapus namaku dari buku kehidupan. Musa menyatu dengan bangsa itu. Akhirnya karena Musa, Tuhan mengurungkan niatnya untuk membunuh bangsa itu. Betul? Apakah Tuhan berhenti? Dia menunda saja. Betul? Nah, akhirnya Anda tahu, yang bisa masuk itu bukan orang yang keluar dari Mesir, tapi orang-orang yang lahir di padang gurun, betul? Kecuali Yosua dan Kaleb. Amin. Kenapa? Yosua dan Kaleb adalah, walaupun dia lahir di Mesir, dia orang yang taat kepada Tuhan. Betul? Punya hikmat ada di situ. Nah, saudara, jangan degil, jangan keras kepala. Dibuang oleh Tuhan nantinya. Amin. Itulah gagasan yang sedang terjadi sekarang. Aku tak dapat berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang keras kepala dan menolak firman-Ku dan melawannya, kecuali menunggu mereka mati satu persatu, dan aku memilih generasi baru untuk dipimpin memasuki surga yang dijanjikan. Ya, oke saudara, kita lihat beberapa ayat. Bilangan 14, 22, 24. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dari padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Berulang-ulang terus mencobai itu ya. Nah, saudara, 23. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Jadi orang degil, orang keras kepala itu identik dengan orang yang menista Tuhan. Ya, mereka menista aku. Mereka nggak layak masuk ke dalam tanah yang kujanjikan itu, kecuali Kaleb bin Yefune itu. Kenapa? Kalau Alkitab tadi mengatakan, karena Kaleb bin Yefune itu, ya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ya, jiwanya beda, ya. Nah, saudara, jadi dia punya satu keputusan yang berbeda, men. Nah, inilah, saudara, keputusan daripada Kaleb itu yang harus kita ikutin juga. Kita adalah orang-orang yang ditargetkan oleh Allah boleh memasuki apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Amin. Nah, saudara, kekerasan kepala adalah sejenis karakter yang bertumbuh di dalam diri seseorang karena benih yang keliru yang diwariskan oleh orang tua atau dimasukkan ke dalam diri seseorang karena pendidikan yang salah. Ya, jadi kekerasan kepala itu adalah benih liar yang salah, yang diwariskan oleh orang tua atau pendidikan, program atau lingkungan dan sebagainya. Bagaimana way out-nya? Tuhan Yesus bilang, aku mencoba membuangnya dari karakter seseorang. Kadang-kadang, ya, namun aku tak dapat menunggu selamanya. Ya, nah, saudara, ketika Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang degil, orang yang keras kepala itu, memang dia menunggu, saudara. Tapi enggak selamanya, saudara. Ya, ada saatnya. Sudah, kalau itu memang keputusanmu, ya silahkan. Ya, orang binasa karena kedegilan hatinya. Ya, kedegilan hatinya. Jangan jadi orang degil. Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya. Masih degilkah hatimu? Bukankah kamu telah melihat mujizat yang aku adakan? Masih degilkah hatimu? Betul ya? Apa yang Anda alami, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan Anda itu menjadi alat pembanding, saudara. Ya, ketika Anda tidak mengerti jalan hidup mengikut Tuhan itu bagaimana, ketika tantangannya berat, Anda lihat, ya, tantangan yang aku hadapi hari ini tidak sebanding
dengan anugerah janji Allah yang diberikan kepada saya. Betul? Itu katakan Paulus loh. Ya. Penderitaan yang sekarang ku alami ini tidak sebanding dengan anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita belum mengicipi anugerah Allah dalam kehidupan kita, itu menjadi alat pembanding. Ketika Anda mengalami masalah, penderitaan di dalam hidup Anda, karena Anda ikut jalan Tuhan, Anda boleh membandingkan nih, betul ya? Sebanding nggak? Ya, sebanding nggak? Nah, tidak ada masalah yang abadi. Betul? Yang abadi adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, lanjut. Bila mereka menginginkan di dalam hatinya untuk dirombak dan tiba pada kesadaran bahwa karakter itu adalah buruk, aku akan meminta Roh Kudus untuk merawat dan membimbingnya kepada pertobatan. Amin. Nah, dibutuhkan kesadaran, tiba pada kesadaran bahwa keinginan yang sedang dia lakukan itu buruk. Nah, nanti Tuhan Yesus akan meminta pada Roh Kudus untuk merawat, membimbing orang itu sampai mereka masuk ke dalam pertobatan. Tapi, bila mereka terus-menerus mengeraskan hatinya, mereka tak berharga sedikit pun dan akan ditinggalkan dan dibiarkan menjadi mangsa iblis. Amin. Dalam kasus seperti itu, doa orang kudus amat penting bagi mereka yang memberontak terhadap firman-Ku. Benar. Doa yang mampu menggerakkan hati Roh Kudus agar tetap mengerjakan hati orang itu dan juga agar ia mendorong seseorang berbicara kepadanya terus-menerus. Engkau tahu bahwa Roh Kudus bekerja dengan perantaraan firman-Ku juga. Ia tidak dapat membawa seseorang ke arah kebenaran bila kebenaran itu sendiri tak pernah diketahui orang itu sama sekali. Mengkhotbahkan firman adalah hal yang amat penting, sebab melalui benih yang ditaburkan ke dalam hati manusia akan memungkinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati orang itu. Amin. Nah, saudara, ada kolaborasi ya. Tuhan menunggu. Kadang-kadang Tuhan juga ingin minta Roh Kudus untuk masuk dan membawa orang itu masuk dalam pertobatan. Tapi untuk mengetahui kebenarannya, harus ada orang-orang yang rela juga untuk memberitakan kebenaran itu kepada mereka semuanya. Amin. Roma 2 ayat 45. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakannya. Amin. Jangan pernah menganggap sepi, ya. Jangan menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Banyak orang itu kadang-kadang berlindung di bawah konsep, ya, cara berpikirnya, Tuhan itu kan maha mengampuni, Tuhan itu kan maha sabar, Tuhan itu maha pemurah. Berapapun kali kan ada ayatnya juga berkata, ya, 70 kali 7 kali dalam sehari akan diampuni. Ya. Artinya selalu ada pengampunan. Tapi Anda lihat, kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, itu akan menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Amin. Jangan sampai saudara, ya, Anda kena murka Allah. Kenapa? Ternyata murka Allah itu tertutup dengan kesabarannya itu ya. Ya sudah, ya, pada hari yang ditentukan itu murka dan hukuman Allah akan dinyatakan pada orang-orang itu dengan adil. Amin. Oke, saudara. Sekarang kita lihat ya. Tuhan Yesus yang bercerita banyak seperti itu, ya. Ternyata, ya, dia juga punya hikmat ya. Sehingga ada yang disebut hikmatnya Kristus. Ya. Roma 11 ayat 24-27. Sebab jika engkau sebagai cabang pohon zaitun liar telah dipotong dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati.
Terlebih lagi mereka ini sebagai cabang-cabang yang asli, mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Ya, ini masih kaitannya dengan ayat atau penjelasan yang di atas ya. Yeremia 9, 23, 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami, mengenal aku, bahwa akulah Tuhan, yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, nah saudara. Jadi saudara, kita harus memahami, mengenal, mengejar tentang apa yang menjadi hati dan keinginan Tuhan itu. Paulus menulis dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, nah saudara, orang-orang Yahudi selalu menghendaki tanda. Ya. Nah, orang Yunani mencari hikmat. Tapi Paulus bilang, ya, yang aku beritakan adalah Kristus yang disalibkan itu. Kabar tentang Kristus yang disalibkan itu bagi orang Yahudi dan bagi orang Yunani itu menjadi sebuah olok-olokan, betul nggak ya? Mana ada pemimpin katanya mau jadi raja, kok disalib, mati di sana, betul nggak ya? Nah, ketika Yesus disalib banyak mempertanyakan, kalau dia raja pasti bisa turun, betul nggak? Bahkan Pontius Pilatus bilang, apakah kamu raja orang Yahudi itu? Betul nggak ya? Nah, saudara, ketika Yesus mau naik ke atas kayu salib itu, banyak penghinaan yang dia terima. Banyak cercaan yang dia terima. Apalagi di zaman sekarang ini, kalau kita beritakan tentang Injil keselamatan melalui salib Kristus, ya, untuk membawa orang pada pertobatan. Bagi orang yang sedang, ya, dininabubukkan dan sedang terobsesi dengan dunia ini, berita yang Anda beritakan pada mereka dianggap apa? Sebuah kebodohan. Saya pernah ngobrol, saudara, tentang nilai keselamatan kepada seseorang. Orang itu cukup saya kenal, ya, karena dia sedang mengejar dunia ini, ya, dengan segala isinya dan keinginannya dan sebagainya. Dia ngejar popularitas, kekayaan dan sebagainya. Lalu saya bilang, kenapa? Seluruh kekuatanmu itu hanya engkau gunakan untuk mengejar yang tidak ada nilai kekal. Coba, kalau kamu mati, apa yang kamu bawa? Itu juga tergantung kemurahan yang hidup kan. Ya, mau dikasih jas, batik kayak atau apa, tergantung. Anak-anakmu yang nguburin kamu tuh. Nah, coba nih, kenapa kamu gak mengejar yang punya nilai kekal? Percaya kepada Yesus, saya bilang gitu ya. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk kita, menebus dosa kita dan sebagainya. Dia ketawa. Ya gitu, hidup di dunia sekali saja, kenapa nggak dinikmati? Oh, jadi target tujuan hidupmu adalah menikmati dunia, bukan? Nah, saya bilang,
berita tentang Kristus, jaminan keselamatan, dihina, diabaikan. Dianggap sebuah kebodohan, betul? Dia menghina saya. Hidup di dunia sekali saja, kenapa nggak menikmati dunia ini? Nggak mengejar kesenangan dunia ini? Nggak menumpuk kekayaan? Kenapa mengabdikan diri? Karena dia tahu saya berkomitmen dan telah menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya, buat apa? Gitu ya. Nah, saya melihat seperti ini. Saya ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Paulus ini, ya, bahwa berita tentang salib, ya, itu bagi mereka adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena mereka disebut kebodohan ini, ya, karena dia bodoh sebenarnya. Yang menghina salib Kristus, kabar tentang Kristus itu adalah orang yang bodoh, yang akan menuju kepada kebinasaan. Betul? Kebinasaan. Nah, dengar apa yang dipesankan Tuhan Yesus. Sekarang, aku hendak membagikan kepadamu apa yang kuperoleh selama aku tinggal di bumi. Aku belajar mengerti tingkah laku manusia, betapa mereka terikat kepada sesuatu yang mereka memiliki. Aku belajar bagaimana manusia memilih kematian daripada harus kehilangan kebahagiaan dan harga diri mereka. Sebaliknya, aku rela meninggalkan kemuliaanku untuk menuruti kehendak Bapakku. Aku mempelajari bagaimana hati manusia menilai harta mereka dan mengingatkan hati mereka kepada harta duniawi mereka. Aku mempelajari bagaimana dosa telah membutakan mata mereka sedemikian gelapnya sehingga pengertian mereka terhadap hal rohani menjadi begitu terbatas. Amin. Indera rohani mereka menjadi begitu tenggelam ke dalam kegelapan sampai pengertian hal rohani tak ada sedikit pun. Ya, sampai mereka tak mampu menghargai betapa tinggi dan mulianya anugerah Allah terhadap hidup mereka dan menolak kesempatan yang demikian besar. Amin. Kenapa saudara? Ya, Yesus katakan lagi, betapa racun buah pengetahuan baik dan jahat telah bekerja demikian dalamnya, hingga otaknya menjadi demikian sesat. Hingga mujizat-mujizat yang kulakukan pun tak mampu membuat mereka percaya. Ya, saudara, banyak orang sudah melihat tentang mujizat. Bahkan ngalami dalam kehidupannya. Tapi untuk memilih mengikut Tuhan, masuk dalam jalannya Tuhan, mereka enggan, betul? Ya, nah saudara, inilah kondisinya. Kenapa? Memang kekerasan hati itu loh. Ya, Yohanes 12, 37, 34 sampai 40. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya digenapi firman yang disampaikan oleh para nabi atau Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, 40 perhatikan ini ya. Ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kekerasan hati itu adalah keputusan ternyata. Ya. Pengaruh sekitar Anda tidak bisa menjadi alasan. Ya. Habis ini, itu, dan sebagainya gitu ya. Bukan. Keras hati itu keputusanmu. Bukan dampak daripada sebuah pengaruh lingkungan. Amin. Nangkep ya? Nah, Anda tahu ya. Ikan ya, Anda tahu ya. Nah, apalagi orang-orang dekat laut. Ikan. Ya. Nah, ikan itu hidup di air laut yang asin, betul? Ikannya asin enggak? Enggak ya?
Kenapa ikan nggak asin? Karena hidup. Orang hidup punya tujuannya, betul? Nah, ketika hidup Yesus mempengaruhi hidup Anda, tujuanmu kepada Tuhan, dunia nggak bisa mempengaruhi Anda, betul? Walaupun Anda hidup di dunia ini, terang Kristus selalu mancar di dalam hidup Anda ini, betul? Jadi orang keras hati itu keputusan, memutuskan diri. Yesaya katakan dia, ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sikap itu membuat mereka akhirnya binasa. Ya, jangan punya sikap seperti itu. Jangan degil, jangan keras kepala, jangan keras hati. Amin. Nah, oke. Aku ingin melihat manusia diselamatkan. Hal satu-satunya yang dapat kita kerjakan adalah meminta agar Roh Kudus dicurahkan lagi dan memulihkan hati orang lagi, hati setiap orang lagi, dengan cara menggerakkan orang-orang dengan kasih dan rela mendekati setiap orang di sekitarnya. Pendekatan pribadi masih merupakan hal sangat efektif untuk memenangkan manusia. Mintalah agar Roh Kudus menggerakkan orang-orang dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, agar mereka menaburkan benih kasih terhadap orang-orang di sekitarnya. Kasih menggerakkan hati manusia untuk memasuki alam hikmat. Amin. Nah, saudara, kita ini menjadi jubirnya Allah. Dalam seminar kemarin, ya, one on one, ya, saya banyak berbicara tentang contoh pendekatan, betul? Ngajarin Bapak Ibu Saudara, lakukan pendekatan kepada beberapa orang, supaya Anda bisa punya akses masuk untuk memberitakan Injil keselamatan kepada mereka semuanya. Ini tugas mulia, saudara. Karena kita sedang menghadapi dunia ini dengan penduduknya, dengan manusia yang degil, keras kepala, dan keras hati seperti itu. Perlu dilakukan pendekatan. Ngomong tok, gitu ya. Nggak masuk, saudara. Kemarin ya ada videonya tukang cukur tuh, ya. Gitu. Ngomong gitu loh. Dibantah. Akhirnya ada hikmat Tuhan mengalir, membuat dia nggak bisa ngomong apa lagi, tuh. Itu judul dari videonya, wah, skakmat namanya. Akhirnya ngangguk-ngangguk, iya ya, ada Tuhan. Nah, saudara, nggak membutuhkan durasi yang panjang, ya. Untuk melakukan pendekatan itu akhirnya orang bisa mengenal tentang kasih Tuhan itu. Amin. Kalau orang-orang pernah mengalami kemurahan Tuhan, mujizat Allah dalam kehidupan mereka, Anda berusaha mengingatkan lagi, ya, tentang apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidupnya itu. Amin. 1 Timotius 2 ayat 23 sampai ayat 26. Ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Nah, saudara, itu hikmat ya yang ada di dalam Kristus, yaitu hikmat yang menyelamatkan itu. Makanya Yesus naik di atas kayu salib, rela menderita untuk menebus kita semuanya. Bagian terakhir, saudara, ya, hikmatnya Roh Kudus sekarang. Ya, kita habisin ya. Hikmat Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bilang begini. Anakku, akulah ibu bagimu, dan aku telah menunggu giliranku untuk membagikan hikmat kepadamu. Kau tahu adalah sifat kami untuk selalu membagikan hikmat yang satu kepada yang lain. Engkau telah mendengar Bapak berkata bahwa sifat alamiku adalah aku menundukkan diri di bawahnya dengan tenang. Tapi bukan berarti aku tidak memiliki hikmat di dalam diriku sendiri. Telah dikatakannya kepadamu bahwa ia menciptakan segala sesuatu dengan hikmat di dalamnya.
Itu berarti bahwa ia juga menaruh hikmatnya di dalam diriku juga tentunya. Tetapi ia menaruh belas kasihan dan kasih sedemikian besarnya di dalamku, sehingga aku cenderung mengasihi semua orang dan amat terluka hatiku bila seseorang harus mengalami hukuman karena pelanggaran terhadap firman-Nya. Lalu Roh Kudus katakan lagi, aku sering menangis sendiri. Karena tak seorang pun mampu memahami perasaan seseorang seperti aku. Kadang-kadang aku demikian sangat tergerak hatiku sehingga lamban menjawab kebutuhan seseorang dengan segera. Aku ada di mana-mana, namun tak semua orang mengenalku. Bahkan mereka tak tahu bagaimana meminta aku menolong mereka. Satu hal yang kupelajari, yakni bahwa orang-orang cenderung menjadi seorang bos terhadap aku dan memerintah aku seperti pelayannya saja, dan tak menghargai aku sebagai Allah, bahkan sering amat kasar kepadaku. Bila saja mereka tahu bagaimana menghargaiku sebagaimana seharusnya, aku dapat melakukan lebih banyak hal untuk menolong orang karena memang sifatku untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Bila banyak pengajaran memberitakan tentang pekerjaanku, itu akan membuka pengertian banyak orang tentang keberadaanku, anakku. Ya, nah, saudara, Roh Kudus menyatakan hikmatnya kepada kita malam hari ini. Ya, karena Roh Kudus itu memegang sisi feminimnya Allah. Makanya tadi ketika menyapa, dia bilang, ya, anakku, aku ibumu. Ya, aku ibumu. Ya, nah saudara, selama ini kita hanya mengenal Allah sebagai Bapa, betul? Yesus sebagai anak. Tapi sisi feminim atau peran ibu nggak pernah muncul dalam diri Allah itu. Walaupun Anda tahu, sifat-sifat daripada Roh Kudus itu menunjukkan ya sesuatu yang dilakukan oleh seorang perempuan, betul? Nah, saudara, di sini akhirnya Roh Kudus membuka diri. Aku ini memegang sisi feminimnya Allah. Sehingga aku adalah ibumu. Betul? Aku banyak menanggung segala sesuatu. Dari curhatnya tadi dia. Dan dia sangat sedih kalau melihat banyak orang yang akhirnya mengalami masalah, menderita, bahkan binasa. Ya, dia sedih. Ya, Anda tahu ya, dalam rumah tangga itu hati seorang ibu dia. Nah, kalau bapak kadang-kadang itu biarin aja, tapi si ibu itu enggak, itu ya. Nah, ibu itu Roh Kudus itu hatinya seperti itu gitu ya. Nah, walaupun dia mengalami banyak penolakan, penghinaan, ya, karena apa? Perlakuan dari orang-orang yang hanya menjadikan Roh Kudus itu sebagai pelayan saja, diperbudak, dimanfaatkan oleh Roh Kudus itu, oleh orang-orang percaya. Roh Kudus, lakukan ini. Roh Kudus, lakukan itu. Roh Kudus, lakukan ini. Ya. Tapi orang nggak mengerti, sebenarnya Roh Kudus mau intervensi dalam hidup Anda juga, supaya Anda dibawa dalam kebenaran, bukan? Siapa nurut siapa di sini ini? Yang terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini apa? Roh Kudus harus nurut orang percaya. Betul nggak? Hah? Tapi kita ngerti ya, Anda anak Allah bukan? Anak Allah itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah bukan? Anda harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Anda boleh berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri. Nah, Roh Kudus pimpin aku, ya, pimpin aku, arahkan hidupku seperti itu. Minta Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Anda. Jangan hanya mengharapkan powernya, tapi Anda juga mau dibimbing ke dalam seluruh kebenarannya itu. Saudara, ada satu orang yang sangat devosinya dengan Roh Kudus sih, ya, seorang hamba Tuhan senior. Anda kenal namanya Kathryn Kuhlman ya. Anda kenal Benny Hinn. Benny Hinn itu ya anak rohaninya dari Kathryn Kuhlman ya. Dia mendapatkan
warisan tongkat estafet ya dari Kathryn Kuhlman. Jadi sebelum Benny Hinn ngetop itu, dulu yang ngetop Kathryn Kuhlman. Ya. Nah, Kathryn Kuhlman itu seorang hamba Tuhan perempuan gitu ya. Dan musiknya nggak seperti Benny Hinn yang wah orkestra yang gitu-gitu, enggak, belum ya. Dulu pakai orgel gitu ya, pakai organ gitu. Ya dia main sendiri itu pakai baju putih long dress gitu, wow, gitu ya, wus. Lalu nyanyi, gitu. Paling lagunya juga banyak, haleluya, gitu ya, haleluya 12 kali. Itu kalau dinyanyikan sekali, dinyanyikan 10 kali ya 120 kali, betul? Ya, haleluya, haleluya, gitu ya. Loh, ketika selesai hadirat Allah gitu, lalu Kathryn Kuhlman itu khotbah. Ketika dia sedang khotbah, lalu ada satu kelompok di ujung itu tuh lagi ngobrol sendiri gitu ya. Itu hatinya Kathryn Kuhlman itu sedih sekali. Ya loh, kok ada orang nggak menghargai hadirat Allah ya? Ya. Lalu tanpa disadari oleh orang banyak, Kathryn Kuhlman itu sudah tenggelam di bawah mimbarnya itu. Anda tahu mimbar mereka dulu kan gede-gede gitu ya. Jadi tahu-tahu dari itu mana yang khotbah ya? Nggak ada gitu ya. Nah, tapi di tengah-tengah keheningan itu, mereka hanya mendengarkan satu suara isak tangis. Gitu ya. Nangis gitu. Dari mikrofon itu yang sederhana itu. Ya, di tengah-tengah isak tangis itu ada pesannya. Jangan dukakan aku. Jangan dukakan dia, sorry. Karena hanya dia yang aku punya. Aku nggak bisa lakukan banyak hal tanpa dia yang membimbing dan mengarahkan. Ya. Lalu orang baru ngerti. Ngomong sendiri ketika dengar khotbah itu mendukakan Roh Kudus. Siapa yang suka ngomong sendiri kalau dengar khotbah? Itu kalau ketemu Kathryn Kuhlman itu termasuk digolongkan mendukakan Roh Kudus loh. Ya. Nah, itu. Akhirnya mereka sadar. Mereka sikap hormat, respect dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Roh Kudus dihargai, mujizat terjadi, saudara. Orang lumpuh di sana tahu-tahu dia berdiri. Aku bisa berdiri, aku bisa jalan. Orang buta ya sudah, aku bisa melihat. Itu. Mujizat itu terjadi tanpa ditumpangi tangan, saudara. Hadirat Allah itu mengalir secara luar biasa. Ya, di dalam konferensinya Kathryn Kuhlman itu. Ketika Roh Kudus dihargai, kehendaknya dibebaskan, dia akan melakukan, saudara, seturut maunya dia. Amin. Nah, saudara, jangan memperbudak Roh Kudus dengan keinginanmu. Bertobat malam hari ini. Amin. Kalau Anda tetap melakukan itu, Anda dikategorikan orang degil, orang keras kepala, dan orang keras hati. Roh Kudus gak bisa mengontrol hidupmu lagi. Engkau binasa. Karena dia gak bisa lagi mengendalikan Anda. Hati-hati ya. Orang-orang yang hanya memakai Roh Kudus sebagai fasilitas keuntungannya. Mereka akan terjerumus pada kebinasaan. Yesaya 63, 8-10. Ya. Nah, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Amin. Nah, sekarang tiba hikmat. Aku menolong orang tentang hikmat. Aku menolong orang-orang untuk memahami firman dan membawa mereka memasuki latihan yang nyata dengan bantuanku. Dengan melengkapi mereka dengan urapanku, mereka bertumbuh makin kuat. Tetapi seperti kau mengerti, aku telah mengakibatkan mereka sulit mengalami penyaliban daging. Mereka itu selalu menyusahkan hatiku melihat mereka masuk ke dalam hal kedagingan. Namun, aku tak mampu berhenti menolong mereka. Ya, menolong orang-orang keluar dari kesulitan mereka bila mereka meminta
pertolonganku dengan sungguh-sungguh. Namun kenyataannya pertolonganku tidak membuat mereka terus bertumbuh ke pusat kehendak Allah. Namun sebaliknya mereka hanya berputar-putar di sekitar keinginan daging mereka. Aku membutuhkan kerjasama dengan orang-orang yang dapat menerangkan kepada mereka tentang hal ini. Karena itu pengajaran yang Bapak telah berikan kepadamu sangat dibutuhkan untuk memudahkan aku masuk lebih lanjut untuk menolong mereka. Saudara, kita diajar malam hari ini, ya, Bapak ingin, ya, Roh Kudus ingin, Tuhan Yesus ingin berkolaborasi dengan kita. Anda dilibatkan dalam proyek Bapak yang begitu besar ini. Oke saudara, kita tutup dengan ayat-ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 7-9. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Paulus memberikan hikmat Allah. Efesus 1, 16-17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Jadi kalau kita berdoa buat orang-orang sekitar kita, jangan hanya berdoa untuk supaya orang itu berkati, tapi juga Anda boleh berdoa supaya orang-orang itu mengerti tentang hikmat Bapa, hikmatnya Tuhan Yesus, dan hikmatnya Roh Kudus. Amin. Ayat penutup, Kisah 6, ayat 3-4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayan firman. Ada orang-orang yang sudah penuh dengan roh hikmat. Nah, karena dia mengejar, dia punya pilihan untuk mengenal Allah lebih lagi, akhirnya roh hikmat memenuhi mereka. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara, ini bisa akan terjadi, ya. Dan Anda akan diangkat untuk sebuah tugas supaya apa? Orang dapat memusatkan firman itu, ya, mengerti tentang keselamatan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.